Melanjutkan dari kisah sebelumnya. Apakah maksud kata palsu yang orang itu katakan sebelumnya? Apakah semuanya ada di sini? Apakah itu juga termasuk tentang peningkatan kekuatannya yang gila? Gumam Xiaoyan dengan rasa bingung di hatinya. Pada saat ini Xiaoyan belum terlalu memikirkannya. Lagi pula seseorang seperti itu mudah untuk berbicara omong kosong setelah hidup terlalu lama. Kebenaran dari apa yang dikatakan penatua Zhuang seharusnya tidak menjadi pertanyaan tentang tempat ini. Jika tempat ini palsu, bagaimana aku bisa memasuki malapetaka dewa di sini? Ucap Xiaoyan, matanya menunjukkan tatapan yang bingung. Dan dikombinasikan dengan pengalamannya sendiri, dia membuat penilaian di tempat ini. Tapi kebenaran di mulutnya pasti memiliki sesuatu yang benar. Tapi aku belum bisa mengetahuinya sekarang. Ucap Xiaoyan tergantung di udara. Dengan postur berbentuk besar, tanpa mengenakan sehelai apapun. Meskipun tidak ada orang di sini, setidaknya dia harus memperhatikan tubuhnya saat ini. Ucap Luo Tian. Selama masa pembentukan tubuhnya sebelumnya, Xiaoyan merasakan ada sosok yang telah membantunya untuk membentuk kembali tubuhnya dengan cepat. Sosok itu mengirimkan esensi nektar dewa kepada tubuhnya. Dan sosok yang membantunya itu adalah Zhuang. Namun Xiaoyan masih belum melihat sosok yang membantunya itu. Tetapi meskipun Xiaoyan tidak tahu siapa sosok itu, dia tetap berterima kasih kepadanya. Senior, terima kasih atas bantuanmu. Ucap Xiaoyan menangkupkan tinjunya ke arah Zhuang di kejauhan. Pada saat yang sama ada sebuah suara. Aku menyarankanmu untuk mengenakan pakaianmu dulu. Sulit untuk mengatakan bahwa ada seorang lelaki tua aneh yang menatapmu. Ucap suara Zhuang datang dari ujung yang jauh. Xiaoyan menundukkan kepalanya. Dia melihat tubuhnya yang benar-benar tidak mengenakan apapun. Dia segera tersipu malu dan mengeluarkan pakaian dari dalam cincin penyimpanannya dan langsung memakainya. Xiaoyan menggaruk kepalanya sambil tersenyum. Siapa lelaki tua yang aneh itu? Gumam Xiaoyan. Nak, kamu harus berhati-hati. Ucap sosok Zhuang. Pada saat yang sama terdengar suara seorang lelaki tua muncul. Xiaoyan tiba-tiba memiliki garis hitam di keningnya. Dia berpikir bahwa tidak ada seorang pun di sekitar sini. Tetapi dia tidak menyangka bahwa dia telah diam-diam diawasi. Setelah itu Xiaoyan terus memikirkan kata-kata dari pria itu. Dan dalam kata-katanya, dia tahu bahwa nama pria di puncak gunung itu adalah Zhuang. Dan nama lelaki tua yang lainnya adalah Chowking. Xiaoyan mengalami rasa sakit kepala yang luar biasa. Dan Xiaoyan juga merasa sangat tidak berdaya. Jika terus seperti ini, dia tidak bisa berkonsentrasi untuk bertarung dengan Valkyrie bersayap ungu. Senior Chowking, apakah kamu punya saran untuk generasi muda ketika berhadapan dengan Valkyrie bersayap ungu? Ucap Xiaoyan bertanya kepada lelaki tua Chowking. Hahaha, nak, aku tentu tahu banyak cara mengatasinya. Datanglah kepadaku ke wilayah timur dan aku akan melatihmu sedikit untuk menyelesaikan masalah dengan Valkyrie bersayap ungu. Ucap Chowking tertawa. Melihat bahwa tidak ada tanggapan dari Zhuang, Xiaoyan berpikir bahwa perkataan Chowking lebih masuk akal. Dasar kau lelaki tua dan tidak punya otak. Aku telah mengenalmu sejak lama. Dan dari dulu kau memang pembual besar. Dan aku rasa kau tidak mungkin punya metode untuk mengalahkan Valkyrie bersayap ungu. Ucap suara Zhuang datang perlahan. Xiaoyan tersenyum pahit ketika mendengar kata-kata itu. Dalam kata-kata itu, Xiaoyan tahu ada banyak kebenaran di dalamnya. Ketika Chowking hendak berbicara lagi, seketika suara di sekitarnya berhenti tiba-tiba dalam sekejap. Dan dunia akhirnya tenang kembali. Xiaoyan merasa sangat terkejut saat ini. Diperkirakan Zhuang telah memblokir suara Chowking untuk Xiaoyan. Setelah tenang, Xiaoyan perlahan melihat ke ujung yang jauh. Setelah membunuh Xiaoyan sebelumnya, Valkyrie sayap ungu kembali ke lautan ungu. Dibandingkan dengan Valkyrie sayap hitam, Xiaoyan memiliki kesempatan untuk berlatih setelah mengalami kehancuran tubuh fisik kali ini. Meskipun aku sudah menguasai metode 13 pembunuh dewa dan 9 sayap hantu pembunuh, namun kemungkinan mengalahkan Valkyrie bersayap ungu masih tidak lebih dari 30%. Ucap Xiaoyan tersenyum pahit. Dia mengatakan bahwa setelah tantangan yang tak terhitung jumlahnya di gerbang pertempuran yang sebenarnya, mengandalkan pemahaman tentang keterampilan bertarung keduanya, Xiaoyan hanya bisa mengalahkan Valkyrie bersayap ungu di gerbang hijau. Sedangkan untuk gerbang biru dan gerbang ungu di tingkat yang lebih tinggi, Xiaoyan tidak memiliki kemungkinan untuk menang. Kekuatan tempur Valkyrie sayap ungu memang sangat mengerikan dan itu terlalu kuat untuk Xiaoyan hadapi. Kecuali Xiaoyan telah mencapai ranah keabadian. Bahkan jika dia menggunakan beberapa titik, dia masih sulit untuk mengalahkannya.
Ada beberapa esensi yang hanya bisa benar-benar dipahami ketika dia mencapai ranah keabadian. Xiaoyan melihat ke lautan ungu di ujung, dan dia berpikir akan sulit untuk memenangkan pertempuran dengan Valkyrie bersayap ungu. Begitu pertempuran dimulai, dia hanya bisa bertarung sampai mati. Meskipun ada api abadi, jika bukan karena bantuan Zhuang yang memberikan Xiaoyan energi untuk pulih, mungkin dia masih belum bangkit seperti sekarang ini. Jelas tidak mungkin bagi Xiaoyan untuk membentuk kembali tubuhnya dalam waktu yang sangat singkat. Jika kau mati lagi, aku tidak tahu apakah ada keberuntungan seperti itu lagi, ucap Zhuang memperingati Xiaoyan. Pada saat ini Xiaoyan melihat ke ujung yang jauh. Sepertinya dia tidak bisa mundur. Dia harus menghadapi kenyataan untuk mengalahkan Valkyrie sayap ungu. Seketika cahaya sayap hitam emas di belakangnya melintas. Dan pada saat yang sama perpecahan pemakan jiwa juga datang ke sisinya. Tanda Shizun di tengah alisnya bersinar. Seketika cahaya sayap emas hitam di belakangnya melintas. Pada saat yang sama dia memanggil avatar pemakan jiwa untuk membantunya pada saat ini. Tanda Shizun di tengah alisnya bersinar. Metode penggabungan tubuh, ucap Xiaoyan. Saat ini terlihat avatar pemakan jiwa dan sosok asli Xiaoyan mulai bergabung. Dan keduanya saling terintegrasi. Jika dia ingin mengalahkan Valkyrie bersayap ungu, dia harus menggunakan kekuatan penuh dari Valkyrie yang telah ia kuasai. Faktanya sayap Valkyrie dari Valkyrie bersayap ungu dan sayap Valkyrie dari Valkyrie bersayap hitam hanya berbeda dalam warna. Tapi nyatanya, tidak banyak perbedaan pada keduanya. Mereka semua terbuat dari bahan yang sama. Tetapi pada Valkyrie bersayap ungu, itu lebih agresif dan lebih kuat daripada Valkyrie bersayap hitam. Oleh karena itu, jika Xiaoyan ingin mengalahkan Valkyrie bersayap ungu, itu juga tergantung pada penggunaan metode Valkyrie yang telah dikuasai oleh Xiaoyan. Xiaoyan sekarang tidak hanya memahami 13 gaya pembunuhan Valkyrie bersayap hitam, tetapi juga memahami 9 sayap hantu pembunuh dari Valkyrie bersayap ungu. Kedua metode ini adalah milik dua Valkyrie yang kuat ini. Alasan mengapa Xiaoyan dapat mengalahkannya sekarang, itu adalah karena pelatihan yang panjang di gerbang pertempuran Pagoda Emas dan telah mempraktikkan lebih lanjut berdasarkan dua keterampilan bertarung. Artinya setelah Xiaoyan mendapatkan 13 gaya membunuh dewa dan 9 sayap hantu pembunuh, membuat Xiaoyan berani mencoba pertarungan di gerbang biru. Meskipun itu tidak memberikan perubahan yang detail, tetapi Xiaoyan telah mengalahkan Valkyrie bersayap ungu di ilusi gerbang pertempuran yang sebenarnya. Pertarungan itu sangat mendebarkan setiap saat, dan dia juga memenangkannya dan mengetahui detailnya. Bom! Tubuh Xiaoyan tiba-tiba bergerak, dan dia langsung terpental ke belakang. Pada saat ini sementara tubuh Xiaoyan terpental ke belakang, sayap Valkyrie mengembun lagi. Sayap emas hitam tiba-tiba bergerak, dan kecepatannya tiba-tiba meningkat lagi. Dalam sekejap mata, itu muncul di atas lautan ungu. Mata Xiaoyan menatap lautan ungu. Sesaat kemudian, pusaran air besar muncul di lautan ungu seperti sebelumnya. Dari sana tombak ungu muncul kembali dengan sangat mendominasi dan bergegas menuju Xiaoyan. Kali ini di sisi sosok Xiaoyan, dia dengan mudah menghindar. Dengan kekuatan sayap Valkyrie miliknya, kecepatan Xiaoyan menjadi sangat cepat. Pada saat yang sama dia langsung menjulurkan telapak tangannya dan meraih tombak ungu. Saat telapak tangannya menangkap tombak panjang itu, sosok Xiaoyan tiba-tiba berbalik mengikuti kekuatan dari tombak panjang dan langsung mengubah arah tombak panjang itu. Dia menarik tombak panjang dan memutar ke arah sebaliknya dan menembak kembali ke arah pusaran air. Hahaha, aku kembalikan padamu, ucap Xiaoyan berkata dengan dingin. Meskipun dia tahu bahwa Valkyrie bersayap ungu tidak menanggapi perkataannya, namun kalimat ini sebenarnya adalah untuk Xiaoyan sendiri menghibur dirinya sendiri. Di pusaran air, sosok Valkyrie sayap ungu menyapu keluar, dan dia menjulurkan telapak tangannya. Sangat mudah untuk menangkap tombak panjang yang dilemparkan oleh Xiaoyan. Begitu sayapnya bergerak, itu berubah menjadi bayangan yang sangat cepat dan langsung meluncurkan serangan sengit ke arah Xiaoyan. Sementara itu di depan tirai cahaya di timur, Chowking sangat marah. Melalui tirai cahaya ini, dia menatap Xiaoyan yang siap bertarung dengan Valkyrie sayap ungu lagi. Dan tidak lupa dia selalu mencibir Xiaoyan. Dasar anak yang sombong dan keras kepala. Bahkan jika ada api abadi yang melindunginya, jika Zhuang tidak membantunya, bagaimana dia bisa pulih begitu cepat? Ucap Chowking mencibir. Hahaha, tapi dia baru saja pulih, dia pasti akan mati lagi. Ucap Chowking menambahkan sambil tertawa. Dengan kekuatannya, tidak ada kemungkinan baginya untuk mengalahkan Valkyrie sayap ungu yang legendaris. Walaupun selama ratusan tahun pertempuran, Luo Tian,
Maukah kamu mendengarkan saran dari gurumu ini? Ucap Chowking berkata dan memandang Luo Tian. Pada saat ini Zhu Hong sudah memblokir suaranya. Dan Xiaoyan juga tidak dapat mendengar suaranya lagi. Jadi sekarang sepertinya satu-satunya yang bisa berbicara dengannya adalah muridnya Luo Tian. Aku tidak mau mendengar omong kosongmu. Ucap Luo Tian langsung menolak Chowking. Chowking langsung terhuyung-huyung. Dalam menghadapi penolakan Luo Tian, dia menutup telinganya dan mulai berbicara pada dirinya sendiri. Ketika aku masih muda di masa lalu, aku memiliki beberapa koneksi dengan Valkyrie sayap ungu ini. Ucap Chowking bergumam. Bisakah Anda diam untuk beberapa saat saja? Aku benar-benar tidak ingin mendengar omong kosong Anda. Ucap Luo Tian dengan wajah pahit. Sungguh dia benar-benar ingin melarikan diri dari sini. Tetapi dia tidak bisa melarikan diri. Luo Tian memiliki wajah masam di setiap perkataan Chowking. Dia hanya bisa secara paksa mendengarkan lelaki tua jahat itu berbicara omong kosong. Namun dia hanya fokus melihat tirai cahaya untuk melihat pertempuran antara Xiaoyan dan Valkyrie. Dan Luo Tian mengabaikan Chowking. Pada saat ini terdengar ledakan yang sangat menggelegar di tempat pertempuran Xiaoyan dan Valkyrie sayap ungu. Bom, bom, bom. Perang antara keduanya bisa dikatakan akan segera terjadi dan pertempuran sengit akan pecah. Sebelum itu, Xiaoyan bahkan tidak bisa bertarung langsung dengan Valkyrie bersayap ungu. Namun begitu pertempuran pecah, Xiaoyan benar-benar memiliki keuntungan dalam waktu singkat dan mendapatkan kekuatan untuk mengambil inisiatif untuk menyerang. Zhu Hong di puncak juga tiba-tiba mengangkat kepalanya. Matanya aneh dan kemudian dia terkejut. Ini adalah 13 gaya pembunuh dewa. Sungguh luar biasa bahwa dia bisa menguasai tingkat seperti itu. Tunggu, apa ini juga 9 sayap hantu pemusnah? Ini adalah trik dari Valkyrie ungu. Bagaimana dia bisa menguasainya? Luar biasa, sungguh luar biasa. Ucap Zhu Hong yang selalu relatif tenang sebelumnya. Tetapi pada saat ini wajah Zhu Hong sulit untuk menyembunyikan keterkejutannya. Bukan hanya dia, tetapi juga Chowking di timur. Matanya menatap Xiaoyan yang sedang bertarung dengan Valkyrie sayap ungu di depannya dengan tidak percaya. Pertempuran antara kedua belah pihak tidak dapat dipisahkan. Untuk sesaat, bahkan kekuatan mereka hampir setara dan tidak ada yang mengalami kerugian. Untuk setiap gerakan pembunuhan Valkyrie bersayap ungu, Xiaoyan dapat memprediksi metode serangannya secara akurat dan juga dapat menemukan cara sempurna untuk melawannya. Sebelumnya Xiaoyan telah dibunuh oleh Valkyrie bersayap ungu, tetapi sekarang Xiaoyan telah terlahir kembali karena bantuan dari api abadi dan esensi nektar dewa dari Zhu Hong. Kekuatan tempurnya menjadi lebih kuat dalam sekejap. Tidak hanya itu, bahkan sekarang Xiaoyan juga tampaknya sedikit lebih kuat dari Valkyrie bersayap ungu. Tidak ada masalah dengan metode 13 gaya pembunuh dewa yang dia gunakan. Tidak ada masalah dengan metode 13 gaya pembunuh dewa yang dia gunakan. Tetapi aku juga ingin tahu tentang bagaimana dia bisa mempelajari 9 sayap hantu pembunuh milik Valkyrie bersayap ungu. Dalam pertempuran sebelumnya, Valkyrie bersayap ungu tidak menggunakan metode 9 sayap hantu pembunuh sama sekali. Jadi bagaimana dia menguasainya? Ucap Chowking juga sedikit mengerutkan keningnya. Karena ini sepertinya tidak masuk akal baginya. Selain itu, Xiaoyan membutuhkan waktu selama beberapa tahun untuk membentuk kembali tubuhnya. Dan sepertinya dia tidak melakukan kultivasi apapun selama bertahun-tahun ini. Tetapi mengapa dalam sekejap mata dia bisa menguasai dua metode terkuat dari Valkyrie sayap hitam dan Valkyrie sayap ungu? Ucap terkejut Chowking. Namun Xiaoyan mampu menguasai dua keterampilan pamungkas milik Valkyrie hitam dan ungu. Dan mengkombinasikan keduanya sehingga membuat kekuatan tempur Xiaoyan menjadi sangat mengerikan. Jika bukan karena tubuh abadi Valkyrie bersayap ungu itu, aku khawatir itu akan bisa dikalahkan oleh Xiaoyan. Ucap Zhu Hong. Jelas Valkyrie bersayap ungu belum sepenuhnya mengatasi Xiaoyan saat ini. Sampai setelah kebuntuan singkat dengan Xiaoyan, Valkyrie bersayap ungu tampaknya akhirnya bereaksi dan mulai menghindar. Apakah kau akan menggunakan 9 sayap hantu pembunuh? Melihat ini sosok Xiaoyan juga seperti Valkyrie bersayap ungu. Ketika terbang di udara, ada ritme khusus yang akan menyapu 9 kali. Meskipun 9 metode pembunuh itu kuat, itu juga satu-satunya kesempatan untuk mengalahkan Valkyrie bersayap ungu. Gumam dalam hati Xiaoyan dan matanya sedikit kental. Dia sepertinya telah menunggu saat ini. Serangan gila sebelumnya adalah untuk memaksa Valkyrie sayap ungu untuk menggunakan metode 9 sayap hantu pembunuh dengan kecepatan tercepat. Ini adalah gerakan membunuh Valkyrie bersayap ungu.
Jika Xiaoyan tidak tahu triknya, dia akan langsung dimusnahkan olehnya tanpa ampun seperti sebelumnya. Namun bagi Xiaoyan yang juga bisa menggunakan metode 9 sayap hantu pemusnah, dia juga tahu kelemahan trik yang tampaknya kuat ini. Walaupun metode ini memiliki kekuatan besar, namun ada juga kekurangan yang dimilikinya. Selama Xiaoyan dapat memahami kelemahan dari metode 9 sayap hantu pembunuh itu dan menggunakan metode 13 sayap pembunuh dewa, maka dia dapat memiliki kesempatan untuk mengalahkan Valkyrie bersayap ungu yang kuat ini. Dapat dikatakan bahwa untuk mengalahkan Valkyrie sayap ungu, maka memahami kelemahan 9 sayap hantu pembunuh, maka itu adalah satu-satunya kesempatan Xiaoyan. Pada saat ini sayap Valkyrie bersayap ungu berfluktuasi dan tubuhnya berubah menjadi bayangan. Ilusi pertama ini adalah ilusi bayangan. Sosoknya berubah menjadi beberapa sisa cahaya dan menyapu ke arah Xiaoyan dengan serangan yang sangat mengerikan. Pada saat yang sama, Xiaoyan juga memiliki trik yang sama dengannya. Sosoknya juga berubah menjadi bayangan dengan restu dari sayap Valkyrie emas hitam miliknya. Wush! Keduanya menggunakan sayap dewa perang sebagai alat serangan. Ketika mereka saling bertempur dengan cara yang sama, jika gerakannya sama maka kekuatannya juga kira-kira akan sama. Perbedaannya terletak pada yang lebih kuat dan lemah. Tentu saja tidak ada keraguan tentang hal ini. Valkyrie pernah menjadi keabadian, dan itu berada di luar kemampuan Xiaoyan dalam hal kekuatan. Tetapi Xiaoyan juga menembus kesenjangan antara dirinya dan Valkyrie sayap ungu melalui kekuatan inti Gunter Void. Dengan 9 ilusi, satu ilusi lebih cepat dari satu ilusi yang lainnya. Semakin cepat kecepatannya, semakin kuat kekuatan serangannya, dan semakin pendek waktu reaksi yang diberikan kepada musuh. Bom! Bom! Sosok Xiaoyan dan Valkyrie sayap ungu menghilang langsung dari pemandangan yang bisa dilihat dengan mata telanjang. Meskipun mereka tidak terlihat, namun semua orang bisa mendengar suara pertempuran mereka yang sangat mengerikan. Ketika kedua sayap mereka bertabrakan, segera terlihat api memercik. Ini adalah metode serangan yang persis sama. Xiaoyan masih memiliki celah dalam kekuatan, tetapi itu bukan celah yang menghancurkan. Jadi Xiaoyan sedang menunggu kesempatan untuk bergerak dalam pertarungan. Sekarang saatnya. Domain Bayan, ucap Xiaoyan berteriak pelan. Dan nyala api putih menyelimuti lingkungan sekitar dalam sekejap. Tinju Dewa Pembunuh, ucap Xiaoyan lagi menggunakan tinjunya yang keras. Pada saat ini Bayan dapat mengendalikan Valkyrie bersayap ungu. Dan hanya pada saat ini Xiaoyan dapat meletakkan tinjunya di dada Valkyrie sayap ungu. Ketika Valkyrie bersayap ungu bereaksi untuk menghindari pukulan Xiaoyan, itu jelas sudah terlambat. Dan sosoknya terpental ke belakang dengan sangat dahsyat. Dan setelah beberapa saat dia perlahan menstabilkan sosoknya. Sama seperti ketika mengalahkan Valkyrie sayap hitam. Selama Xiaoyan dapat memukul mereka, maka Xiaoyan bisa dibilang telah memenangkan pertempuran. Valkyrie bersayap ungu berada di ujung yang jauh dan tidak bergerak lagi. Sosoknya perlahan menghilang dan meninggalkan armor baju besi bagian dalam miliknya. Pada saat ini sayap Valkyrie ungu di belakangnya berubah menjadi seukuran telapak tangan dan tergantung di udara. Seolah-olah menunggu Xiaoyan mengambilnya. Valkyrie bersayap hitam meninggalkan armor penutup kepala. Dan Valkyrie bersayap ungu meninggalkan armor baju besi bagian dalam. Pada saat ini Xiaoyan mengambil semua barang peninggalan para Valkyrie itu. Meskipun Xiaoyan belum mempelajarinya dengan hati-hati, tentu saja tidak ada keraguan tentang kemampuan pertahanannya. Pada saat yang sama Xiaoyan mengambil armor baju besi milik Valkyrie sayap ungu. Dan terlihat embun yang sangat manis di armor baju besi bagian dalam dan bersinar dengan fluoresensi. Setelah melepasnya, Xiaoyan melihat baju besi bagian dalam dan segera menunjukkan senyum masam. Kurasa dua tonjolan pada armor besi ini sepertinya tidak cocok untukku. Ucap Xiaoyan menggelengkan kepalanya dengan senyum masam. Namun dia tetap mengambilnya dan menyimpannya ke dalam cincin penyimpanan. Dan setelah dia kembali, dia akan memperlihatkannya kepada Ding Yue. Dan melihat apakah Ding Yue bisa mengubahnya. Dengan mengenakan armor baju besi wanita, Xiaoyan hanya akan terlihat seperti orang yang mesum. Tidak peduli bagaimana penampilannya. Kemudian Xiaoyan melihat sayap Valkyrie yang seukuran telapak tangan. Sayap ungu ini berbeda dengan sayap hitam sebelumnya. Warna ungu ini terlihat sangat keren. Namun dibandingkan dengan ungu, Xiaoyan masih merasa bahwa hitam dan emas lebih cocok untuk pria. Dan itu lebih cocok dengan jubah hitam yang biasa dia kenakan. Sayang sekali sayap Valkyrie ini tidak bisa digabungkan. Apakah mungkin Ding Yue bisa memodifikasinya setelah aku kembali? Gumam Xiaoyan.
Xiaoyan berpikir dalam hatinya bahwa dia akan menggabungkan armor baju besi dengan sayap Valkyrie ungu. Dari Valkyrie bersayap hitam mendapatkan armor pelindung kepala. Dan dari Valkyrie bersayap ungu mendapatkan armor baju besi bagian dalam. Ini dapat dihitung hanya dengan satu set baju besi. Sayangnya itu adalah pakaian yang dipakai oleh wanita. Dan Xiaoyan tidak dapat menggunakannya untuk saat ini. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa.